pada malam hari ini kita akan membaca teks pakem kajen atau yang disebut juga sulung alif, dengan nantinya saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang sugeng rawuh sedoyo sedulur. Kita di sini pasti tidak kebetulan, tapi insya Allah semoga pertemuan malam hari ini menjadi manfaat, berkah, dan semoga ini menjadi awal dari nguri-nguri kabudayan yang selama ini mungkin sudah ditinggalkan, bahkan untuk anak muda mungkin sangat-sangat jauh sekali dari pengetahuannya. Karena menurut dari Mbah Bai nanti mungkin bisa bercerita bahwa teks pakem kaji dulunya dibaca saat haul Mbah Mutamakin semalam suntuk wonten nggih Mbah teng wonten teng gene makom. Tapi saat ini pun boten wonten, dan kita dalam rangka nggih tasih suronan niki alhamdulillah malam ini nanti kita akan mendengarkan bersama-sama kidungan teks pakem kajen yang akan dibawakan oleh Mas Taufikul Hakim. Beliau adalah mahasiswa sekarang S2 di Sastra Jawa atau Sastra Nusantara di UGM Yogyakarta, dan sudah ngabdi wonten beberapa keraton, atau yang salah satunya adalah di Keraton Pakualaman Yogyakarta. Insya Allah semoga kita bisa belajar bersama. Nanti untuk hidungannya akan dipimpin oleh beliau. Untuk itu tidak panjang lebar. Untuk yang pertama saya akan mempersilahkan kepada Gus Farid selaku dari inisiator untuk hidungan teks pakem kaji dan juga founding fathers dari bahasanya teman-teman kanjengan ini, untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken Mbah Rubai, Mbah Yasir kalih Mbah Abdullah, rencang-rencang sedaya kaneman kajen jonggringan ingkang dalu menika saged kakembalan tenggene dalemipun Mbah Rubai untuk membacakan, ikut bareng-bareng membaca kidung teks pakem kajen. Yang pertama, monggo kita sedaya ngaturaken puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan ghirah oleh Allah untuk selalu tafaulan dan tabarukan, ngalap berkah dari semua jejak-jejak peninggalan dari Mbah Mutamakin. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Selanjutnya pun alhamdulillah rencang-rencang kajen sekarang sudah mempunyai semacam perkumpulan utawi komunitas yang diberi nama Kanjengan. Kanjengan itu memang inspirasi ini pun saking makam Kanjengan Kajen yang ada di sebelah barat makamnya Mbah Mutamakin. Tapi arti dari Kanjengan piyambak niku kita maknai sebagai kaneman kajen jonggringan, ingkang tujuanipun untuk melacak, menggali sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang masih bisa kita telusuri. Alhamdulillah
sudah berjalan kurang lebih hampir 1,5 tahun. Kita sudah menemukan beberapa manuskrip utawi maktutot utawi beberapa peninggalan yang sampai hari ini masih kita asumsikan, kita prasangkai sebagai salah satu karya dari murid-murid Mbah Mutamakin. Termasuk ingkang pertama Primbon Kajen itu gabungan antara Suro Alif kalih Arsyul Muwahhidin. Kemudian yang kedua, kita juga alhamdulillah sudah mengoleksi, memfotokopi karya Mbah Kiai Rifai Nasuha yang ditulis kira-kira tahun 1950-an. Karya itu menurut kami menjadi karya yang sangat penting dan menjadi karya pertama yang menjelaskan tentang sejarah Mbah Mutamakin menurut versi lokal, menurut versi dari para kiai sepuh Kajen yang hidup era tahun 50-an. Kemudian alhamdulillah kita juga sudah sowan ke Abazaki dan sudah melakukan digitalisasi tentang naskah berbahasa Arab yang sementara kami pahami sebagai peninggalan sesepuh Kajen tentang Thariqah. Dan pada festival Kajen yang sudah kita lakukan bersama-sama, kita melakukan podcast, bincang-bincang tentang buku-buku yang menulis tentang Mbah Mutamakin. Kurang lebih ada 11 buku, dari mulai Serajebuleknya Yayasan Hibura yang ditulis oleh Dr. Supardi, sampai karyanya angkitanipun Mbah Rifai Nasuha, sampai karya-karya yang agak belakangan, agak terbaru, kados karyanipun Gus Milal Bizawi, kemudian karyanya Pak Ahmad Ubaidillah tentang Suluk Kiai Jebolek, yang sebenarnya rata-rata karya itu melengkapi karya-karya selanjutnya. Tetapi dibalik semua tujuan kita di Kaneman Kajen Jombringan, niku pengen mentradisikan kembali pembacaan manuskrip teks pakem Kajen utawi Suro Alif ingkang dipunbeto kalih Mbah Rubai. Mugi-mugi acara menika saged dipun wiwiti mulai tahun iki lan sakmangke tahun-tahun ingkang yang akan datang. Kula secara pribadi sebagai koordinator tenggene Kaneman Kajen Jombringan tentu ngaturaken agungipun matur suwun kagem Mbah Rubai ingkang sampun maringi kesempatan, maringi wekdal kagem rencang-rencang Kaneman Kajen agar bisa kembali lagi mencintai, mengetahui, mendalami karya-karyanipun, jejak-jejak sejarahipun para leluhur Kajen. Kula kinten niku yang paling penting. Nomor kalih, kula secara pribadi mewakili rencang-rencang kanjengan nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun jika pada kesempatan malam hari ini wonten kirangipun tenggene papan panggenan utawi sanes-sanesipun. Kula kinten cekap keranten pun agak dalu mangke Bapak inggih badhe matur soal sejarah saking naskah menika saking pundi, leluhuripun saking Mbah napa saking buyut, lajeng mangke dilanjutaken pembacaan hidung ngagem beberapa tembang Asmarandono lan sanes-sanese, dan mangke wonten bedalanipun makna saking manuskrip Kajen menika. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Gus Farid. Acara salajengipun inggih punika wedharan napa sambutan saking Mbah Haji Rubai. Kula aturake untuk Mbah Rubai sageta ceriyos tentang menika kitabipun milai saking angsalipun saking ngantos mungkin saged ceriyos ngantos kitab niki sampun
sambut sinten mawon. Nggih, niku pernah criyos kula kalih sing nyambut iki boten tiyang gemen-gemen cara ngoten. Tiyang sak Nuswantara niku pernah nyambut iki kalih menawi Mbah Rubani saged criyos tentang pengalamanipun napa nyepeng kitab menika ngantos sakniki. Cara ngoten riyen pernah diagem napa kalih sakniki napa cara ngoten riyen pernah difungsikan napa ngantos sakniki disimpen kemawon. Ngoten monggo Mbah Rubani kula aturaken. Boten napa Mbah kangge basa Jawa mawon menawi saged kula aturi kula nyuwun anu nggih dados niki kados pertanyaan ngoten kalian ingkang sepindah menika nyuwun pirsa Mbah kinten-kinten kitab punika niku angsalipun niku awit saking pundi ngoten saking sinten saking sinten monggo sepindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niku angsal titipan kitab menika. Riyen-riyene kitab menika saking buyut Bawi sepindah. Kaping kalih buyut Senawi. Kaping 3 nggih nggih bapake biyen mbah kula, tapi mbah kula niku mboten saged kapeksa didawahaken dhateng bapak kula. Nah bapak kula mpun tilar lan iki didawahaken kula. Namun semonten mawon atur kula. Jangan saged maos, Mbak. Saged maos. boten saged nggih. Niku saking bapak asmanipun Mbah Samsuri. Dalemipun mriki asli nggih. Asli kajen. Mbah Samsuri niku umpami umuran sinten nggih Mbah? Sak reteng kalih jamane Mbah sinten? Nggih, kinten-kinten nggih barakane Mbah Batullah, Mbah Ali. Menika kirang langkunge 100 kirang-kirang 100 tahun. Nggih matur suwun. Ingkang salajengipun nyuwun criyos niku kitab niki jenengan cepeng kawit taun pinten dados Mbah? Kinten-kinten tahun 96 ngantos niki. 96 ngantos niki nggih, dadosnya sekitaran 25 tahun nggih. Nggih, 25 tahun. Menika kitab menika jenengan ngertos dipun patrai di jenengan niku pun ngertos asmane kitab napa mboten napa mboten Mbah? Boten dipasai paringi nama napa boten sukani. Sejarah Mbah Mutomakin. Jadi diparingaken iki sejarahe Mbah Mutomakin. Oh ngoten nggih. Dados jenengan cara ngoten kawat karena niki sejarah Mbah Mutomakin. Menika kitab menika pernah disambut jenengan pernah cara ngoten cerios kalih kula niku disambut sinten kemawon riyen. Sepeda Mbah Sahal Sahal Mahfud nggih. Mbah Sahal Mahfud kaping kalih Mbah Mail Regalo kaping 3 Nur Huda Jung Batu kaping sekawan Yai Munawi Kemiri lajeng kaping gangsal Kaji Muat nggih Kaji Muat Thohir kaping 6 nggih Asik Sekeluarga. Asik niku diturunaken niku Gus Jaki lajeng
ni'am, kaji ni'am, lajeng kaji pakai, lajeng kaji asik. Mbah Numan menika nate nyambut dipun beto dipun duduhaken kalih Gus Dur. Nggih pas dados presiden. Gus Dur pas dadi presiden sak kalih ngriki Niku disambut Yai Numan nggih. Kalau di niku karo kayak duduhake Gus Dur nggih. nggih niku kitab niku disambut Numan lajeng diduduhaken Gus Dur. Nggih. Nggih, Mbak. Matur suwun salajengipun kitab menika kok jenengan ngetos niki pernah diwaos wonten sarian cara wonten pas haule Mbah niku jenengan pernah mirsani tiyang Mbah napa saking ceriyos napa saking pripun? Nggih mirengaken riyen taun 58 niku diwaos, pernah diwaos Mbah Mudin. Mudin Suwito. Mudin Suwito niku Urutane Mbah Mudin iki apal kawit taun riyen niku. Mbah Mudin sinten mawon? nggih Mbah Mudin Suwito, lajeng Mbah Mudin Pordi, lajeng Mbah Mudin Soleh. Sing nomor iki Nggih niku cara ngoten diwau Mbah Mudin sinten? Mbah Mudin Pordi napa Mbah Mudin Suwito. Sing pas maos niku Mbah Mudin Suwito. Maos niki kita menika teng sarean Mbah Mudin Suwito. Mbah Mudin Suwito niku taun 58. Nggih, Jenengan niku umur pinten Mbah? Pas 58 niku ya. kula nggih boten paham. Kula niku kelahiran 42. 42 nggih. Ya. Terus 42. Kinten berapa itu? Dia masih muda-muda kayak anak-anak ini ya. Semetenan gitu Mbak. Jadi jenengan ngertos wonten teng sarean menika diwaos Mbah Mudin Suwito nggih tahun 58. Ngoten nggih. Ini sangat berharga sekali untuk dicatat teman-teman untuk kajian nanti. Tahun 58 menika cara maosipun terus cara wonten teng sarean niku pribadi waos sedaya napa pripun? Maosé nggih diwaos sedaya tapi nggih mantos suwengi kok. Mantos wengi mumpul. Kados wayangan ngoten. Nggih. Menika kok mboten diterusake ngantos sakniki kenapa? Iku keranten apa, Mbah? Keranten niku modine tilar. Oh, dine dilakoni iki modine sakniki mboten saged maos to, Mbah. PR untuk bangun. Karena menawi model kursi nggih mboten saged. Mboten kursi mboten saged. Mboten saged. Lha Pak model Soleh mawon nggih mboten saged kula nginten. Mboten saged adose Mbah Mudin Suwito wau tilar mboten sampai sing merasakan ngoten nggih. Oh, dados ngoten nggih. Matur suwun yang kathah. Menika jenengan ngantos kitab menika di ngerteni rencang-rencang kanjengan cah nom-nom kanjen itu sejak napa Mbah kok ngantos jenengan iki saged ben ini sebagai bahan pengetahuan juga ben kok saged kan memang niki kanjengan iki kok saged Mbah Rubai niki akhirnya anu sejak kawite napa?
Kawite nggih niku nggih anake Pak Joni. Asmanipun Yahya niku nggih. Nggih, nyambut. Nyambut. Nggih, nyambut iku kula semayani, Pak. Ya sale liya-liya dina. Sana-sana sinten. Iya ya. Tenggene kula malih. Aduh. Wah, ana kula disyuting. Iya. Lha kawan dari Di sore diam-diam niki saking Mas Yahya. Nggih. Betul wonten ya, iki Pak Tito makanya lebih kerja pilihan lagi lagi lain. Tang punipun punipun. Nggih izin betul saged derek. Sakajengipun jenengan nek umpami iki diwaos cacah nek niku pripun Mbak? Asal napa boten? Kantun sumanggaaken. Nggih. Kadenge malah kadenge sae. Boten. Saged nguri-nguri budaya kasih. Nggih. Terusé ngatos Yosua jenengan iki itu Mbak 70 bener nggih niku dados songo nggih. Niki jenengan ngantos niki wonten badhe diwaos tengene dalem jenengan pripun Mbak cara ngoten saged diwaos niki insyaallah mungkin diwaos sareng-sareng jenengan wonten pesan-pesane napa kagem sanan dan niku pripun? Pesan-pesan kados pundi. Nggih. Kados bocah niki ben seneng kalih ngaruh Mbak kados budayane kados tinggalan-tinggalan leluhure ben seneng niku pripun kan sakniki do HP nang sedaya Mbak ngoten pripun Mbak. Boten main game mawon ngoten Mbak. Nggih sakersa. Nggih sakersa dibudayakaken nggih monggo. Kadenge malah kadang sae. Nguri-nguri teng dusun kadhe. Monggo mun sedaya kemawon monggo Matur suwun ingkang Mbah Bai mugi-mugi sampun disumanggakake saking Mbah Bai kagem maos teks pakem kajen menika nggih Mbah. Mugi saged manfaat lan kita sedaya saged mirengake sebagai perkenalan. Matur suwun kagem Mbah Rubari. Monggo kula aturake teng mriki mawon nggih, Mbah. Mungkin kalih dalam iki Mas Hakim. Jenengan saged mriki. Alhamdulillah. Selanjutnya kita ke acara inti yaitu adalah pembacaan kidung teks pakem kajen yang akan dibawakan oleh Saudara Taufik Hakim. Beliau adalah putra dari Bapak Mubin almarhum dan beliau ini sudah malang melintang dalam dunia apa namanya ya bahasanya filologi atau literatur Jawa kuno. Saat ini masih menempuh studi S2 di UGM, jurusannya juga tidak jauh-jauh dari sastra Jawa dan kepada Mas Hakim untuk dipersilahkan ke depan dan nanti untuk sebelumnya saya harap Mas Hakim untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata dulu sebelum dimulai deh. Ya dan menikah nanti dari lepas tinggi mawar. Pak Rasul, Mas Suli, Mas Sulu, Mas Bayi, Mas Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencang-rencang sedanten di malam ini hari Sabtu malam Minggu kita istilahnya memperingati Haul Mutamakin yang diperingati setiap bulan Syuro atau Muharram. Banyak sekali rangkaian acara dan teman-teman Kaneman Kajen Jongringan berinisiatif untuk ikut meramaikan BNKI Simbahi dengan bentuk-bentuk pergelaran yang sekarang ini. Tadi disebutkan antara lain pada buku yang meneliti atau menulis tentang Mbah Mutamakin dan nanti puncaknya adalah pengajian bersama Gus Ulil Absor Abdallah
bertema sangkan paraning kajen, ngaji, ngajeni, ngajen. Kenapa sangkan paran? Karena secara lahiriah dalam kehidupan sehari-hari, sangkan paran itu kita mengetahui, berusaha mengetahui apa dan bagaimana asal usul kita dan mau apa dan bagaimana ke depannya. Dalam penelusuran itu, entah dari sisi historis, sejarah atau apapun, wacana kemurnian nampaknya udah agak sulit ya, mana yang murni, mana yang dikatakan ini adatnya orang Jawa. Misalnya banyak anak banyak rezeki, konon itu mitosnya adalah pegangannya orang Jawa, tapi ternyata itu ada kaitannya dengan tanam paksa dulu ternyata, bahwa ketika orang banyak anak yang dipekerjakan di kebun-kebun Belanda, akhirnya banyak rezeki. Nah, ada asal usul seperti itu. Artinya sangkan parah ini kita jadi opo sih maksudnya itu, cuma itu aja. Dan selama itu pula kita akan terus mencari dan mencari. Campur kali bahasa Indonesia gitu Pak. Iya. Anak kuliah Jawa be, soalnya buatan ngetos. Kode sinal. Campur-campur. Ya. Ini yang di hadapan kita ini adalah teks pakem kajen oleh orang-orang kajen tahun 50-an. Dulu menamakannya teks pakem kajen. Tapi di dalam sini kita baca bareng-bareng kemarin sama teman-teman kanjengan, ada istilahnya keterangan kitab atau manuskrip ini ditulis oleh Kiai Abdul Karim dari Mergotu Melojo. Nah, monggo nanti dicari bareng-bareng, saya juga nggak tahu sebetulnya. Nah, tadi ada cerita menarik juga, kapan-kapan bisa diekspos. Yang di manuskrip ini saya tidak terlalu berani membukanya karena menurut saya kondisinya sudah rapuh, tapi sudah kita transliterasi, sudah kita alih aksarakan. Ada 3 bapak yang akan kita senandungkan nanti. Dan sebetulnya tradisi sastra di Kajen khususnya atau di Jawa pada umumnya itu saya kira sesuatu yang biasa. Dulu mbah-mbah kita itu kalau ngaji ya salah satunya kidungan. Tadi Mbah Yasir membawa satu kitab Layang Ambio, itu isinya tentang riwayat nabi-nabi, 25 nabi. Ada perang Amir Hamzah juga, dan di dalamnya ternyata disisipi nek wahin moco opo misalnya kayak gitu, nek arep opo moco apa, itu ada perpaduan antara pengajaran model-model tasawuf dan fikih. Itu trennya kira-kira di abad 19-an, era santri-santrinya Mbah Murtado. Dilihat dari bentuk fisik naskahnya, itu kan naskah cetak, sementara ini adalah naskah tulis oleh Mbah Karim, ditulis tahun 1891 Masehi. 1891 di Pupuh Asmorodono pertama ini tahun Kang Winuwus. Nah, saya beberapa waktu lalu sowan ke Iyapung juga menanyakan tahun itu apa, kemudian dihitung secara sengkalannya bagaimana. Dan tradisi kidungan ternyata lebih jauh di abad kemarin. Beberapa minggu lalu saya diskusi dengan satu teman saya, Mas Nur Ahmad, beliau dosen di Semarang. Dia menemukan kitab Syarah Hikam tersimpan di Inggris, dan uniknya seorang santri ketika memaknai kitab Al-Hikam itu dengan kidung, dengan Asmorodono, dengan puisi, dengan aksara Jawa. Jadi hal-hal seperti itu, makanya saya tadi bilang hal yang biasa dalam arti itu laku kehidupan kita sehari-hari. Kalau di keraton biasanya hari-hari tertentu seperti Jumat malam Sabtu ada kidungan, saling bersahut-sahutan. Karena dulu kan belum ada Instagram, TikTok, YouTube belum ada ya. Jadi orang ketika bisa kekidungan, bisa hafal 1-2 bait, itu kelas elit dalam tanda petik, berpendidikan dan semacamnya. Dan ternyata di Kajen tradisi itu juga subur. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, babak malam ini, Bapak ini bagian awal teks pakem Kajen alias Suluk Alif sebetulnya. Sang penulis ini, Kiai Abdul Karim,
memberikan judul Sul Alif. Bahkan ada juga keterangan di salah satu di tengah-tengah ini, jangan membaca ini secara terbuka, karena mungkin zaman itu akhir-akhir itu kan lagi kenceng-kencengnya itu ya, represi Belanda masuk Jepang. Nah, itu kan pengajaran-pengajaran tasawuf seperti ini, karena ini kitab tasawuf, itu agak direpresi ya, ketat sekali. Represi mas, artinya Apa ya, ditekan, dibatasi, semacam itu. Dan kolonial memang takut karena gerakan-gerakan kiai-kiai, terutama kiai kajen dari situ, ngaji dari langgar-langgar, dari Pak Yai. Saya kira cerita-cerita itu Mbah Bai, Mbah Yasir, dan kita juga pernah mendengar kisah-kisah itu. Nah, bagian ini yang sudah coba kami alih asarkan apa adanya, karena kadang ada satu komposisi bait yang kadang kelebihan, kadang kurang. Nah, nanti bisa kelihatan. Ini tentang babak pertama, ketika Mbah Mutamakin diswani santri-santrinya, kemudian dan Dewa Ruci. Sebetulnya panjang, ini hanya 3-4 halaman, belum semuanya. Jadi nanti mungkin saya tumbangkan hanya 2-3, atau mungkin Mbah Yasir mau kerso nubang. Mereka kebetulan yang Bapak Asmorondo yang tentang Mbah Mutamakin dimulai dengan Asmorondono. Nah, kebanyakan Asmorondono dan Dandan Kulo. Oh iya, sedikit terlewat. Selain kisah tentang Mbah Mutamakin, ada juga di sini petikan serat Ulang Reh Putri, itu karya Pakubono IV. Kemudian ada lagi serat Murtasyah. Kemudian yang terakhir ini adalah Sul Alif yang dinisbatkan pada kisah-kisah tentang Mbah Mutamakin. Nah, kalau dilacak lagi sebelum kita masuk ke ke bagian dalam, dulu memang Pakubono IV itu mengajak kerjasama para kiai kampung untuk menggembur Belanda, sampai salah satunya membuat satu kawasan khusus yang diberikan kepada Kiai Jamsaren untuk ngaji, karena dulu jejaring pesantren boleh dibilang mengerikan dalam konteks untuk mendukung kedaulatan bangsa Jawa. Bangsa Jawa di sini dalam arti adalah ya termasuk santri, termasuk orang-orang yang di sawah, orang-orang istana, sama aja. Jadi strateginya seperti itu. Dan besar dugaan kenapa kisah-kisah tasawuf semacam ini bisa sampai ke Kajen. Nah, pasti mungkin sejak Pakubono II dan seterusnya kita punya ikatan yang cukup dekat dengan orang-orang istana, orang-orang keraton Solo. Dan versi Mbah Mutamakin ini saya kira versi yang paling tua dari yang ada, karena selain versi keraton, karena versi keraton juga banyak jenisnya, dan tapi sayangnya non sewu yang sering beredar adalah versi-versi yang bukan dari keraton langsung, yang ditulis oleh Yosodipuro II. Jadi kebanyakan kajian-kajian yang ada seperti yang belakangan ini menuduhkan bahwa Kajen dan keraton itu dulu gontok-gontokan karena Mbah Mutamakin dianggap melanggar syariat lalu dihukum, padahal yang menghukum adalah sekelompok penghulu yang kurang senang dengan aktivitas dakwah Mbah Mutamakin, aktivitas keilmuan Mbah Mutamakin. Kemudian yang bersangkutan melaporkan ke pengadilan keraton, dan sebagai kerajaan yang eksis waktu itu, keraton lantas mengadili Mbah Mutamakin sampai akhirnya pihak penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya. Akhirnya Mbah Mutamakin dibebaskan, semua ulama-ulama yang hadir diberi tanah perdikan untuk melanjutkan dakwah-dakwah semacam ini. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara keraton dan Kajen menurut naskah ini dan menurut naskah keraton juga. Justru malah diajak kerjasama. Bahkan Pakubono II mengakui kewalian Mbah Mutamakin. Ya, karena penggugat tadi kan nggak bisa membuktikan, malah si penggugat itu atau Ketip Anom dan teman-temannya dikira malah dituduh sebagai provokator, tidak bisa membuktikan tuduhan-tuduhannya. Jadi
secara garis besar cerita tentang Mahmud Tamamnya seperti itu. Jadi tidak ada keraton mengadili dalam arti mengkriminalisasikan ulama waktu itu. Menurut saya jadi skenario seperti itu. Nanti juga jelas di sini. Ya, kita mulai. Ini Asmorondono. Jadi kita aturkan Fatihah untuk para leluhur kita, untuk Mbah Mutamakin, untuk Kiai Abdul Karim yang menulis kitab yang penting ini. Al-Fatihah. Amin. Takpolo wiweti nulis wayahipun kulnem iko isnen pahing tinane ing wulan Jumahir ika 29 tanggal Ihram tahun zakang nuwos punika dipun ingkang pinurweng kahwi ing bawah negeri Juwana ing jabole padu sune wonten satunggal ulama munfarid ing kathah ing syarak khilafing laku dadi rebu wana nama haji Mutamakin lakune dadi kawantar ing ulama asring karso raning gitan ringgit perwo iko yo iku kelangenan nipun nggih punika langkung karsaha lawan remenane malih Tuhan Haji Mutamakin asukinar yoko
aning dadah semongso ten nulya kepatlu mahyu asumandhek aning ngarsa asune kang satungkil awas tapon ngabtul kohar komarutin satung galih datan arso kisah tunggu dadah kewoh semongso ki non bepuru ing puron agahan cahang saben dina Sabtu haji asring karso ngap wayang dewa ruci lelakone tuan haji lenggah ngarso aneng ngarepe dalang miharso carita nipun tuan haji langkung engger sampune alami tuan haji lampah hiro yen dalu nepilang kahe tinenggo asuka lihe sekilene masjid ihram waktu fajar nuli kondur anak putu tatan wikahan. Itu 7 bait pertama dari Pupuh dan Asmorondono. Ya, kalau dibedah pertama biasanya penggubah kitab atau penulis kitab itu menerangkan kapan cerita ini ditulis, yakni bulan Jumadil Akhir tanggal 29 tahun Zak, kira-kira 1891. Memang teman-teman sekalian, kisah tentang Mbah Mutamakin ditulis lebih dari 100 tahun setelah peristiwa tentang beliau. Sejauh penelusuran kami, kisah tentang Mbah Mutamakin paling tua ditulis tahun 1866. Itu eranya Pakubuwono IV oleh pujangga Pakubuwono IV, yakni Yosodipuro II. Dan jadi yang paling sepuh itu, kalau ini 1891. Mungkin jika boleh ditafsirkan, dulu ada hubungan kontak antara kiai-kiai di Ngajen
entah dengan keraton atau sewaktu naik haji, mampir ke pasar-pasar kitab dan sebagainya. Terbukti di Kajen selain ada kitab Sulh Alif atau tes pakem Kajen, juga ada tadi Layang Ambio, kemudian ada kitab-kitab kisah-kisah lain. Karena dulu era itu tahun 1800-an memang arus perdagangan manuskrip yang disalin ataupun yang dicetak pada 1866 itu banyak sekali, termasuk surat Cebelek versi keraton yang dikarang oleh Yesodipura II itu yang mengisahkan tentang Mbah Mutamakin. Itu juga bisa keluar dari istana, antara lain karena waktu itu di tahun-tahun setelahnya Ronggo Warsito itu ada persoalan ekonomi dengan keluarganya. Pertama, bojone akeh, anaknya akeh, gajinya sebagai cari kliwon telat, akhirnya menyalin kitab-kitab dijual. Salah satunya Serat Cebelek. Bisa dugaan waktu itu ada yai-yai atau orang-orang luar istana yang membelinya dan mengkajinya. Kira-kira seperti itu. Dan tadi yang barusan kita kembangkan, satu tentang kepengarangan Sulh Alif ini atau tes pakem Kajen, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Mbah Mutamakin. Pertama, ketika hari Sabtu, nah setiap Sabtu Mbah Mutamakin itu menggelar wayang dan beliau duduk persis di hadapan dalang. Tradisi pergelaran wayang zaman Semono itu mungkin tidak seperti sekarang yang semuanya berada di depan kelir, tapi dulu berada di balik kelir. Jadi misalnya ini dalang, ini kelirnya, oke, yang dilihat bayangannya. Mbah Mutamakin di sini di depan dalang. Dan setelah itu Mbah Mutamakin kebiasaan yang lain yang menurut penggambaran teks ini anak cucunya bahkan tidak tahu. Setiap malam sampai menjelang fajar itu beliau selalu berjalan-jalan ke arah barat masjid. Entah ini masjid Kajen atau masjid, besar kemungkinan memang masjid Kajen, dan beliau entah membaca zikir ditemani anjingnya. Entah dua anjing itu adalah sosok nyata atau tidak, tapi teks ini menggambarkan demikian. Mbah Mutamakin punya dua anjing, yang satu selalu menemani beliau kemanapun pergi, yang satu berjaga di halaman belakang. Ketika ada sesuatu, kayak ono Deni teko tulung buka ke lawangnya, bisa nggak gitu? Tugasnya seperti itu, terus disuruh berburu segala macam. Menurut penggambaran ini, nah di bait-bait berikutnya ini adalah ada seorang santri dari Blora yang waktu itu ingin ngampel bawah Blora, seorang musafir. Beliau ingin ngalap berkah kepada Mbah Mutamakin. Di cerita ini Alkisah dua santri itu diberi hidangan sego berkat berisi berlaut iwak gereh, yang akhirnya mereka non sewu tersinggung karena Mbah Mutamakin guyon, bahkan anjingku saja tidak doyan dengan ikan gereh ini. Iki kok nganti teh sandas-ndasi seperti itu lah. Ternyata karena santri itu mungkin tidak tahan, merasa berarti saya ini lebih mulia dari anjing lebih baik dari saya, akhirnya mutong mulai. Nah, mungkin bisa dipetik juga orang kalau mau berburu ya berburu aja. Kalau mentalnya nggak kuat ya akhirnya seperti itu kejadiannya, sampai malah yang bersangkutan melaporkan kepada teman-temannya bahwa ada seorang kiai yang memelihara dua anjing, mempunyai kebiasaan yang kurang lazim, menggelar wayang, dan itu dianggap mengingkari syariat. Kabar-kabar angin itu lalu disebarluaskan dan membuat ulama-ulama di pesisir utara Jawa khususnya menjadi gemar
karena merasa kewibawaan raja digerogoti, dan akhirnya mereka berinisiatif untuk melaporkannya kepada istana. Kemudian itu satu penggambaran santri dari Ngampel dan Blora. Tapi ada satu santri lagi yang soan, yang bernama Ki Gedung Gede. Awalnya beliau ingin menjajal keilmuan Mbah Mutamakin, tapi akhirnya ketika diajak sholat melihat daerah, kemudian tahu sejatinya siapakah Mbah Mutamakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para kaniman sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Kawula nderek bapa ingkang kepan sanget bilih panjenengan sedaya kersa mulih menika sejarahipun tidak disiapkan Mutamakin. Menika kanthi maca-maca itu terus kula menika derek menika pembakar semangat panjenengan sedaya. Kawula mulai saking pupuk sedang kula. Sekeng pro mula pesisir bila ulama yang kidul setia angin berkelan supaya samya rembuk wonten haji kang dados weri ulama tanah Jawa nalika iku Sunan Prabu Hamangkurat awet dadi rasan bebayani sagung kana prau lama bekti murid sedaya angireng Ki Gedung Gede lumakunira angiring murite usi engetiasipun dadiya paben
khilafin sara ingsun arep waro dadi selayane cekak bersemono diketung ketikan prakti jalan dasar sampun pirang tuan hati linurukan ulama utama gedung gede bilangkane salam datang sumuk jawab asto lan tuan haji sareng yeniro lenggah tuan haji kelangkung sukaning manah reneng si anak dereng lalu piranti kawula sampun lama ajeng kawula arsa datengi ing daleme anak tuan kita kawula sanget bodhone midhanget anak bagus
alane aji atanyo kewuhan ki gedung gede kuasane tan dirumangsa duwe ngelemi kelangkong wimbu kewan ing manahe prihatin langkung eki gedung rumangsa Tuan Haji pitakone punapa nak bagus kang dadi watempi ingkang uger-ugeran manggah tekad di gedung gede aturnya kawula nuwun berkate Tuan Haji anadya yen makaten anak sampun mulih ngantos ana sesasi kewala menawi wonten ing ki kadang nuhun tuk semono asampun nganti wekasing angupaya tan sulayeng kayo benare ing wektu nira dene Tuan Haji Ahmad Mutamake
jangki kedung ngelemi langkung asarep ing manahira usi ing tias semangkene yen ingsun ora mlebu manjing guru ing Tuhan haji pecah ingsun kafira manggasun atamu papanggih ingsun ing kuna semana ki kedung ketiten itini manto ing wismanira makaten pupuh dandang kula cariyos simbah Kyai Ahmad Mutomakin dene artosipun kawula sumanggaken dumateng Mas Bagus Hakim Dokter kawula aturaken. Matur sembah nuwun Mbah Yasir menika estu dalang suarane kum sanget kula dalang kusukan nggih menika pupuh dandang kula menika jadi yang diceritakan dalam bait yang baru saja ditembangkan dengan diiringi hujan deras. Ada seorang santri bernama Ki Kedung Gede. Waktu itu beliau mendengar simpang siurnya kabar tentang Mbah Ahmad Mutamakin. Di sini dikisahkan bahwa Mbah Mutamakin melanggar syariat, kemudian dianggap berbahaya bagi eksistensi Prabu Mangkurat, mungkin Mangkurat IV yang dimaksud waktu itu. Dan tentang Mbah Mutamakin ini menjadi rasan-rasan di kalangan para ulama, yang mana ada seorang ulama yang memelihara 2 anjing yang gemar menggelar wayang Dewa Ruci pula. Nah, mungkin bagi sebagian ulama pada waktu itu kebiasaan-kebiasaan seperti yang dilakukan oleh Mbah Ahmad Mutamakin adalah aktivitas yang kurang wajar. Ini kaitannya mungkin dengan mazhab ya, kalau nggak salah salah satu mazhab Maliki mungkin memperbolehkan, dan mazhab lain ada yang tidak sependapat, dan akhirnya jadi heboh waktu itu. Bahkan juga Mbah Mutamakin nuwun sewu di olok-olok di seperti itu, cacat silacat atau dan seterusnya, dianggap melanggar syariat Nabi. Dan Mbah Mutamakin justru dengan kabar-kabar seperti itu malah jadi terkenal. Ternyata ada seorang ulama di dusun Cebolek, masih di bawah naungan negeri Juwana waktu itu. Kemudian dianggap mengancam eksistensi Amangkurat IV sebagai Panotogomo waktu itu, sebagai raja pengatur agama. Dan namun adanya kabar itu, Mbah Mutamakin juga tidak merasa apa-apa, biasa aja, santai, tidak panik, tidak menuntut
kriminalisasi ulama dan seterusnya. Nah, kemudian Ki Kedung Gede berniat sowan kepada Mbah Ahmad Mutamakin. Kemudian ingin membuktikan apakah benar kabar yang beredar bahwa punya dua anjing dinamai Komarudin dan Abdul Kohar, yang mana itu adalah salah dua dari penghulu di Tuban waktu itu. Dan bahkan tuduhan-tuduhan yang kiranya tidak mengenakan telinga seperti melanggar syariat Nabi, kemudian melanggar titah perintah Tuhan, kemudian itu juga mendorong Ki Kedung Gede untuk sowan. Kemudian ketika Ki Kedung Gede sampai di dalamnya Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Mutamakin langsung nyegati, wah saya ingin, bahkan saya alif saja tidak tahu, saking merendah hati Mbah Mutamakin. Mendengar itu justru malah Ki Kedung Gede yang ingin menguji tekadnya Mbah Mutamakin itu malah kewuhan, malah tidak berkutik, kemudian malah membatin, barangkali ini bukan alif yang di atas kertas tapi alif yang lain. Di tengah percakapan itu tiba saatnya sholat zuhur. Mbah Mutamakin pun mengajak tamu, yakni Ki Kedung Gede, untuk sholat di masjid. Ketika melihat dairah, semakin kaget lagi Ki Kedung Gede melihat guratan-guratan berukir dan lafaz-lafaz tauhid di daerah masjid. Ki Kedung Gede ajetung, terkaget-kaget, terperangah. Dan yang mulanya Ki Kedung Gede ingin ngeluruk atau ngeluruk itu apa ya bahasanya? Ya, ngelabrak. Akhirnya nggak jadi. Wah, ini bukan orang sembarangan, ilmunya pasti tinggi, kelangkung mimbo hiro. Kewohan, ini salah ketik. Nah, kemudian Ki Kedung dengan ekspresi seperti itu, Mbah Mutamakin bertanya, ada apa nak bagus? Apa yang membuat gelisah hatimu? Kemudian Ki Kedung Gede menjawab, kawula nuwun berkati Tuan Haji anado minejango. Saya ingin ngalap berkah kepada panjenengan Tuan Haji, ingin dimejang atau ingin diajari ilmu. Nah, lalu Mbah Mutamakin menjawab dengan tenang, yen mekaten anak sampun mulih, kalau begitu nak bagus jangan pulang dulu sampai kurang lebih 1 bulan lah, kalau berkenan. Ki Kedung Gede berterima kasih karena diterima sebagai santri baru waktu itu. Kemudian oleh Mbah Mutamakin diwejang ilmu mulia, di sini ditulis amat jang ilmu mulia. Nah, kemudian selama sebulan berjalan, di bait ini dikisahkan Usminejang Ki Kedung ing ilmi langkung asrep ing manahiro. Usiking tias mengkini, dia pun membatin karena saking berlimpah ilmunya, kedalaman ilmunya membatin. Yen ingsun ora mlebu manjing guru ing Tuan Haji, wejah ingsun kafiro menggah sun atemu pepanggih ingsun ing kuno. Jadi tidak hanya belajar syariat secara fikih tauhid, tapi juga tentang ilmu yang kuno. Semua Ki Kedung Gede dari ini setelah belajar berbagai ilmu, Ki Kedung Gede pun diizinkan untuk pulang ke rumah. Jadi dari bait ini kita tahu memang corak dakwah Mbah Mutamakin tidak fikih oriented, tidak fikih tasawuf, tapi juga mengurui kebudayaan Jawa. Kita bisa saksikan hingga sekarang Nun Sewu di masjid juga selain dairah yang berisi kalimat-kalimat tauhid, kemudian di depan juga ada mimbar yang
berukir ada sepasang naga raja, kemudian ada guratan-guratan flora fauna seperti gajah, ada burung kuntul yang di bawah. Di atas lagi kita lihat ada burung, kalau saya coba bandingkan itu kok nampaknya merak, burung yang menyimbolkan satu apa istilahnya, jalan menuju ke sana, semacam itu. Banyak juga teman-teman yang menafsirkan tentang mimbar itu, tapi artinya secara tersurat pun kita tahu bahwa seorang Mbah Mutamakin membawa sepasang naga di dalam masjid, bukan hanya papan bersurat hadis-hadis dan makalah-makalah, tapi juga filosofi naga yang berarti penguasa dunia bawah, kemudian ada kehidupan di sana, kemudian ada hakikatnya perjalanan menuju Tuhan, semuanya kembali ke Tuhan. Ini juga cerminan yang menjadi laku hidup Mbah Mutamakin. Mbah Mutamakin seorang alim, seorang bangsawan Jawa. Dikisahkan beliau adalah putra dari Pangeran Benuwa II atau Raden Sumo Hadinegoro. Beliau seorang bangsawan yang berdakwah dengan mengikuti kultur setempat, tidak meninggalkan kebudayaan lokal. Itu dari Pupuh Dandang Gulo. Sekarang kita ngejelong ke Asmarandono. Ini Bapak Dewa Ruci. Menariknya kitab ini, teman-teman, Porosbu, ini adalah versi Dewa Ruci yang diwaos langsung oleh Mbah Mutamakin. Kalau versi naskah-naskah lain dinisbatkan justru yang membabar Dewa Ruci adalah Ketep Anom ketika persidangan di Kertosuro berlangsung. Versi ini justru yang ngaos adalah Mbah Mutamakin sendiri, dan ada keunikan-keunikan yang setelah sedikit saya bandingkan, ada sisi sosial kemasyarakatan yang menonjol. Singkat cerita, ketika itu Bima Werkudara ketika sudah mancing ke sudah manunggal, sudah mempersatukan sedulur papat lima pancernya, kemudian ketemu Dewa Ruci atau Batara Ajitia dalam tradisi Jawa, itu kerasan di sana karena tidak merasa lapar, tidak sedih, selalu utangi, kemudian lali PR kerasan di sana. Tapi oleh Dewa Ruci dia disuruh pulang, kamu masih hidup, masih punya tugas berkemanusiaan di duniamu. Jadi kalau kamu ingin mencapai Tuhan dalam tanda petik, yo mati sih. Kamu sekarang masih punya jasad, punya nyawa, punya sukma, dan kamu punya tugas di dunia. Jadi bermasyarakatlah, mungkin pesannya itu. Ini satu pupuh lagi, saya coba kembangkan. Nanti kalau ada kalian diingatkan ya Pak. Asmarandono pakai langgam Semarangan. Samar angling Dewa Ruci Akit tumin yen tereng waroh kone kang katon ing sira Warkutara tur ikra
cahya kang sumeno apodo ki laku milah mongko apa tokaksi wonten malih kang katingal kawan perkara wernane ireng abang kuning pedah dewa ruci hangandika ingkang katon dingin cahya kang gumawang menika bab tentang lakon Dewa Ruci yang dibaca oleh Mbah Mutamakin dalam perjalanan menuju Kertosuro. Di pupuh-pupuh sebelumnya dijelaskan bahwa ketika Mbah Mutamakin dijemput oleh seorang prajurit, Mbah Mutamakin ikut saja, berarti disidang ya melu santai, itu tidak merasa bahwa saya ini seorang ulama besar, saya ini seorang alim, santrinya banyak, bahkan barangkali ketika Mbah Mutamakin hendak melawan pun bisa, karena santri-santrinya dikisahkan dalam kitab ini memang banyak dan ulama masyhur, bahkan julukannya saja Tuan Haji, seorang yang diagungkan, mungkin kata ganti syekh ya kalau dalam istilah Arab. Waktu itu keberangkatan Mbah Mutamakin ke Kertosuro diiringi oleh sendu dan tangis oleh keluarganya, termasuk Raden Muhammad. Barangkali itu adalah Mbah Hendro Kusumo. Dan beliau semuanya ikut ke Kertosuro. Namun ketika sampai di sekitar Gambiran, Mbah Hendro berpikir, nanti kalau ayahanda meninggal, yang melanjutkan dakwahnya siapa? Akhirnya Mbah Hendro misah ke yang sekarang kita kenal di Dusun Gambiran. Terus tadi, nah di sini dikisahkan ada 4 macam nafsu yang dibaca oleh Mbah Mutamakin. Nafsu, jadi tidak ini disebutkan nafsu hitam, nafsu merah, nafsu kuning, dan nafsu putih. Dalam tradisi Jawa itu dikenal sebagai sedulur papat limo pancar. Nah, dalam istilah tauhid, istilahnya lawamah, mutmainnah, sufiyah, lawamah, mulhamah, sufiyah, mutmainnah.
Nah, keempat nafsu ini dalam babak awal Dewa Ruci, karena nanti penjabarannya juga lebih panjang lagi. Orang ketika sempurna ilmunya atau sempurna hidupnya bisa menaklukkan keempat nafsu tersebut atau bisa mengendalikan nafsu tersebut. Nafsu hitam di sini digambarkan sebagai nafsu yang menang-menangan, apa-apa diterabas, bahkan menghalalkan segala cara. Misalnya tanggane duwe motor anyar dengki, kepengen tuku, orang duwe duit utang, orang iso utang gadekno, orang ono sing digadeki nyolong, orang iso nyolong juga pesugihan. Nafsu ireng kayak gitu, jadi rusak kabeh. Daya hitam ini merusak semua. Kemudian ada nafsu merah. Nafsu ini ngamuan, mungkin kayak si Sokomo, dua santri dari Ampel Blora ya, didilingke ngamuk dan merasa benar sendiri. Penggambaran nafsu merahnya. Kemudian nafsu kuning ini sebetulnya bermakna kebijaksanaan, tetapi ketika nafsu kuning ini tidak dikendalikan dengan baik, justru malah ragu-ragu, banyak pikiran. Kalau Denny udah ada calon, bagian mempertimbangkan, itu kawin, kesuwen. Kira-kira seperti itu nafsu kuning ini ketika tidak terkendali. Padahal kalau merah kan, kalau dayanya dimanfaatkan, kita bisa menggedor keraguan-raguan, bisa berani, dan seterusnya. Kemudian nafsu putih. Ternyata putih tidak melulu baik ya dalam penggambaran ini. Ketika orang merasa suci sendiri, merasa paling sholat sendiri, merasa paling alim sendiri, ternyata juga meniadakan yang lain. Kabeh kuwi wah kayak kafir, aku iso lafale luwih fasih. Kira-kira begitu yang digambarkan oleh Dewa Rucinya Mbah Mutamakin. Di sekilas itu kalau dilanjutkan ternyata panjang sekali. Tadi yang di lembaran ini hanya 10 halaman. Ini saya ambil kira-kira dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Baru kira-kira tiga lembaran, jadi masih banyak. Ini baru kisah tentang Mbah Mutamakin, belum tentang Wulang Reh Putri, bagaimana istilahnya fikih keluarganya orang Kajen waktu itu, bagaimana membagi urusan domestik dengan istri, bagaimana menjadi istri yang solihah seperti itu. Ada juga serat mutasiah di situ yang juga ternyata tentang kejodohan di Murtasiah. Kalau ada waktu, insya Allah kita ngaji lagi. Dan uniknya naskah ini memang dugaan kami dari perbandingan narasinya, Mbah Rifai Nasuha yang menulis teks Kajen yang kita kenal teks Kajen tahun 1950-an, kira-kira juga baca ini. Karena detail-detail babak ketika tentang Dewa Ruci, tentang pembaiatan Pakubuwono II itu ada di dalam kitab ini. Jadi kalau versi Keraton, Pakubuwono II mengampuni Mbah Mutamakin karena beliau tahu kewalian Mbah Mutamakin, meskipun diolok-olok, dianggap segala macam itu. Tapi di versi ini, teks Pakem Kajen alias Suluh Alif, ada babak satu percakapan yang tidak digambarkan, bisikan semacam percakapan rahasia itu yang membuat Pakubuwono II juga terkejut, seperti halnya Ki Gedung Gede, bahwa ketika saya tidak belajar ngaji kepada Mbah Mutamakin, ya agama saya kurang sempurna, kafir. Ya, jadi versi Kajen ini justru Raja Jawa malah dibaiat Mbah Mutamakin. Tapi Mbah Mutamakin ya yang namanya orang alim, orang tawadhu tidak memperlihatkan. Akhirnya kesimpulan saya sementara atau dari pembacaan singkat ini, Kajen itu sebetulnya bukan berarti Mbah Mutamakin harus dihargai dalam tanda petik. Karena
beliau sebagai sosok yang telah mencecap air Perwitosari, sudah mengenal Tuhan, itu merasa bukan apa-apa dan apa ya semua ini punyanya Gusti gitu. Kita hanya hamba yang menjalankan titah. Jadi tidak ada yang perlu, bahkan diajeni wae emoh ketika dijunjung sebagai sosok yang apa istilahnya ulama sing hurduk ngene apa istilahnya sing pondok istilahnya hurduk jumlah wakil yang sing apa paling sukti paling pinter. Beliau nggak mau, malah merendah. Saya alif aja nggak tahu. Akhirnya muridnya malah tahu dengan sendirinya bahwa oh ini ternyata guratan-guratan yang tidak sembarangan. Mungkin dalam kajian-kajian lain bisa diperdalam lagi tentang apa di Tairul Majid itu juga ada penggambaran apa nafsu lawamah, sufiyah mutmainah, kemudian ada silsilah Kanjeng Nabi, ada apa tingkatan tauhid dan seterusnya. Jadi kajian itu bukan kita santri, kita bangsawan, kita apa alim ulama harus orang-orang harus menghakati, itu bukan. Justru kita nggak perlu penghargaan itu. Yang penting ngamal. Urusan biji yo sakar pising duweni ujian, istilahnya seperti itu. Jadi saya kira itu mungkin ada tambahan dari teman-teman karena apa lembangnya juga sangat terbatas. Matur nuwun sangat ada Mbak Yasir yang dalam betulan kerso nyurungi tutureni kita semua. Alhamdulillah, matur suwun Mas Hakim, Mbah Yasir sampun ngalaksanaken kidungan teks pakem kajen ing dalu punika. Untuk acara terakhir yaitu adalah ramah tamah sekaligus kita tanya jawab secara singkat mawon. Mungkin dari para hadirin ingkang wonten unek-unek upapi niki menawi cara wonten kesempatan monggo dipun saged tangkletaken saking ke Mas Hakim tapi Mbah Yasir apa sedaya sing hadir wonten mriki. Monggo kula aturaken sinten sing gadhe wonten pertanyaan. Monggo. Niki kesane dados biar ada tanya jawab dan ini adalah apa pertama kalinya nggih nembe di cara ngoten diwasake wau disampaiake kedhik kali babake nek saged mengke saged diwaos saben surah ngoten upami ngoten dados kados rutinan lah ngoten. Pripun? Silahkan ada yang kersa mau bertanya. Napa dipun cekapaken? Pripun? Sampun nggih sedaya. Pripun Mbah Kliwon mungkin silakan. Nggih tanglet mawon, Wong. Nggih pripun? Iki wonten kalimat Respati ing panunggalan. Respati ing panunggalan napa? Oh, kalimat nggih, Mbah. Wonten pundi niku, Mbah? Mas Hakim. Respati ing panunggalan. Ya betulnya nawi teko dulu. Karepe piye? Jenengan wau emute pas ditembang sinten? Terakhir Asmorodono. Napa awal napa sing akhir niki? Ya Mbak Yasir niku wau sing Pandi Mas. Itu halaman songo. Halaman songo. Iya. Terus pati ing kalih. Terus pati ing panunggali. Ini jadi ini Bapak ketika Bimo Werkudara setelah mengalami petualangan dan menghadapi raksasa-raksasa,
seperti buto di gunung, kemudian naga, kemudian mancing, manunggal itu penggambarannya. Dia dikisahkan melihat Respati sesuatu yang gagah, kemudian sebelumnya ada cemelorot cahaya, kemudian ada aneka warna, dan sang Batara Aditya atau Dewa Ruci berpesan jangan terpesona oleh itu, teruskan langkahmu. Bahkan warna-warna itu diminta untuk bukanlah sebuah tujuan, warna putih bukanlah tujuan, warna merah bukanlah tujuan, kemudian kebiarin alam sebelah itu juga bukan satu-satunya tujuan akhir, tapi terus melangkah dan bisa mengendalikan diri. Kalau dirunut lagi sampai pada pancernya diri. Siapakah pancer itu? Ya sayanya jenengan semua. Kira-kira seperti itu. Kalau Respati ing Panunggali, dia ketika bersatu semuanya kelihatan besar. Dia bisa melihat dimensi-dimensi keutuhan jagat itu, Panunggali. Kurang lebih begitu nih. Kemudian ketika masuk ke Gua Garbo Dewa Ruci itu, mulailah Werkudara diwecan terhadap tingkatan jenis-jenis nafsu tadi, yang mana tujuannya adalah bisa mengendalikan itu, bukan menuju ke sana, tetapi bisa mengendalikan itu dalam pancernya Werkudara, ke dalam dirinya Werkudara. Kurang lebih begitu secara konteksnya. Kalau Respati yang Panunggali, dia merasa besar, bisa melihat segalanya dalam penyatuan si Werkudara dengan Aditya tadi, dengan Dewa Ruci. Boten Mbah Matur suwun, saking Mbah Kliwon sampun dijawab kalih Mas Hakim. Upami sing benten wonten dari Mas Karim. Matur monggo. Langsung saja guys. Terima kasih atas waktunya Mas Hakim. Saya tadi memang sangat menikmati sekali dengan Solo Alim yang dibawakan oleh Pak Yasir dan Mas Hakim. Sangat luar biasa sekali dan menyentuh hati. Ini juga saya di sela-sela menikmati hidupan tersebut, saya merasa ada bisikan-bisikan bahwa budaya-budaya yang ada di kajian dahulu bisa dilestarikan kembali, bahwa setiap surah bisa dibacakan. Kalau melihat dari agenda hall 10 surah di makam Mbah Mutamakin, sepertinya sudah sangat full, sudah penuh dengan agenda kegiatan. Nanti jika saya diizinkan oleh Pak Kepala Desa, nanti akan saya rekomendasikan untuk dibacakan di Balai Desa. Waktu biasanya ada waktu surah, event surah itu setiap tahunnya tanggal 1 surah itu selalu ada manakipan di Balai Desa. Itu nanti bisa dibacakan kembali waktu dan bisa dilestarikan kembali di Desa Kajen. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih kepada Mas Hakim, Mas Karim. Ini lebih kepada sebuah kesan setelah mendengarkan junjungan Suluk Alif. Terima kasih sekali karena Mas Karim ini juga selaku BPD dan juga perangkat Desa Kajen. Semoga nanti ada kelanjutan dari acara ini dan bisa sinergis atau bisa kolaborasi bersama teman-teman kanjengan, teman-teman dari desa, dari panitia hall, semuanya bahkan bisa sekuyung nanti bisa didengarkan atau bahkan kalau mungkin malam ini adalah baru kita saja yang mendengarkan. Ini kan sebenarnya sangat luar biasa sekali apabila dimirengke sedaya masyarakat upami masyarakat derek yang suka weruh ugi matur suwun. Gimana Mas Hakim, ada tanggapan dari Mas Karim tadi? Dan matur suwun Mas Karim. Tentunya acara ini juga nggak lepas dari semangat teman-teman kanjengan.
semoga mereka tidak tipes karena agendanya banyak sekali. Sungguh memang rangkaian festival Kajen itu saya kira padat sekali dan saya lihat juga nggak tega. Tadi aja baru sampai Kajen habis asar ya, habis teh gambar di sana. Kita sampai nginep sampai malam, terus anane mie godokan gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting mangan. Jadi dan memang ini berasal dari semangat adik-adik, semangat kita semua untuk bancai awake dhewe, bancai leluhur. Saya saja baru tahu isinya seperti ini kalau nggak ada acara-acara kayak gini. Mungkin semoga juga ke depan bisa berkelanjutan dan yang memang bisa bareng-bareng. Nanti kita belajar bareng ke Mbah Yasir juga. Saya butuh banyak belajar cengkok, terutama bin Qur'ane longgur. Nah, ada tips-tipsnya itu juga teman-teman mungkin bisa belajar ke sana. Itu Matur suwun. Jadi saya masih panjang. Ini adalah langkah awal kita semua, dan terima kasih kepada segenap panitia yang Festival Kajen ke-7 yang mengusung tema Sanggar Paraning Kajen dengan malam ini adalah Kidungan Teks Pakem Kajen. Terima kasih khususnya kepada yang paling sangat repot, Mas Palih dan kawan-kawan ya, kayak gitu. Luar biasa sekali. Semoga memang tadi nggak tipes ya. Jadi ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa. Makanya dari sini kita inginkan itu kolaborasinya bertambah dan benar-benar kita memang tadi kata Mas Hakim bisa baca awake dhewe murid-murid leluhur sedaya. Matur mawon. Untuk selanjutnya mungkin langsung ke untuk diminta sedaya hadirin lenggah sakuntara wonten sajian wontenipun saking rencang-rencang kanjengan. Kula saking pembawa acara Pranata Adicara ngaturaken agunging pangusami menawi wonten salah ing pangucap lan sedaya ugi katur Mbah Bai matur suwun ingkang sanget kepada tuan rumah dan kepada semua hadirin. Saya aturkan sugeng dalu lan sugeng kundur mangke badhe maem sareng. Mugi-mugi saged selamat sampai tujuan dan saged lumeber berkahipun saking muri-muri kabudayaan Kajen lan muri-muri tinggalanipun Mbah Ahmad Mutamakin dhateng kita sedaya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.